Perkenalkan, nama saya Aurelia Seri Amelia dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi ejaan bahasa Indonesia. Bab yang pertama yaitu pemakaian huruf. Pada pembelajaran awal ini, saya akan menerangkan mengenai huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Berikut merupakan huruf kapital dan non-kapital. Dapat kita lihat huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf. Huruf vokal terdiri dari A, E, I, U, dan O. Contoh penggunaan huruf vokal A yaitu api, E, enak, I, ikan, U, untuk, dan O, oleh. Untuk pengucapan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Diakritik E dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. Yang selanjutnya, diakritik E dilafalkan E. Misalnya, kami menonton film seri. Pertahanan militer Indonesia cukup kuat. Selanjutnya, diakritik E dilafalkan E. Misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Upacara dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makanan itu. Saya akan menjelaskan tentang huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan terdiri dari 21 huruf. Berikut merupakan contoh pemakaian huruf konsonan dalam posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. B. Dalam kata bahasa, sebut, adab. Huruf konsonan C, cakap, kaca. Huruf konsonan D, dua, ada, abad. Huruf konsonan F, fakir, kafan, maaf. Huruf konsonan G, guna, tiga, gudeg. Huruf konsonan H, hari, saham, tuah. Huruf konsonan J, jalan, manja, mikraj. Huruf konsonan K, kami, paksa, politik. Huruf konsonan L, lekas, alas, akal. Huruf konsonan M, maka, kami, diam. Huruf konsonan N, nama, tanah, daun. Huruf konsonan P, pasang, apa, siap. Huruf konsonan Q, karyah, ikra. Huruf konsonan R, raih, bara, putar. Huruf konsonan S, sampai, asli, tangkas. Huruf konsonan T, tali, mata, rapat. Huruf konsonan V, variasi, lava, molotov. Huruf konsonan W, wanita, hawa, takraw. Huruf konsonan X, xenon. Huruf konsonan Y, yakin, payung. Huruf konsonan Z, seni, lazim, jus. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Berikut merupakan contoh pemakaian huruf diftong dalam posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir.
ai, aileron, balairung, pandai, au, autodidak, taufik, harimau, gendong, geyser, survei, oi, boykot, amboy. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai gabungan huruf konsonan. Berikut merupakan contoh pemakaian gabungan huruf konsonan dalam posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. KH untuk khusus, akhir, tarik. NG untuk ngarai, bangun, senang. NY untuk nyata, banyak. SY untuk syarat, musyawarah, arasi. Hai, saya Rizky Nagista Puspasari. Kali ini akan menjelaskan tentang huruf kapital. Peraturan yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku, D-nya besar. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam, P-nya besar. Peraturan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Jenderal Kancil, Alessandro Volta. Catatan, yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, M-nya kecil, 5 ampere, A-nya kecil, 10 volt, V-nya kecil. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van. Atau huruf pertama kata tugas, misalnya, Abdurrahman bin Zaini, B-nya kecil. Indani Boru Sitanggang, B-nya kecil. Ayam datang dari timur, D-nya kecil. Peraturan yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Adik bertanya dalam tanda kutip, kapan kita pulang? K-nya besar. Dalam tanda kutip, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. M-nya besar. Dan yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya Islam, Kristen, Al-Quran, Allah, Tuhan. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Dalam katanya, N-nya besar karena merupakan kata ganti nama Tuhan. Dan yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Raden Ajeng Kartini, Nabi Ibrahim, Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana, Sarjana Hukum, Irwan Syah, Magister Humaniora. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, selamat pagi dokter, mohon izin jenderal. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Papua Barat. Selanjutnya, yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, I-nya besar, suku Dani, D-nya besar, bahasa Bali, B-nya besar. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing. Dalam kata pengindonesiaan, I-nya kecil. Keinggris-inggrisan, dalam kata keinggris-inggrisan, I-nya kecil. Kejawa-jawaan, J-nya kecil. Dan selanjutnya yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, H-nya besar. Bulan Agustus, H-nya besar. Bulan Maulid, N-nya besar. Hari Natal, N-nya besar. Hari Jumat, J-nya besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya,
Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya Perang Dunia. Selanjutnya yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Pulau Miangas, Dataran Tinggi Dieng, Jalan Sulawesi, Jazirah Arab, Asia Tenggara. Kecamatan Cicadas, Kelurahan Rawamangun, Gang Kelinci, dan lain sebagainya. Catatan, yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke Teluk, T-nya kecil, menyeberangi selat, S-nya kecil, berenang di danau, D-nya kecil. Selanjutnya, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali, dalam tanda kurung, Citrus maxima. Dalam kata ini, Bali, B-nya kecil, kacang Bogor, B-nya kecil, nangka Belanda, B-nya kecil. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Dalam kalimat ini, kata Jawa, J-nya kecil, dan contoh selanjutnya kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Misalnya, selain film Hong Kong, juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Peraturan yang 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peraturan yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Avenaria ke jalan lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Peraturan yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH, artinya sarjana hukum. SKM, artinya sarjana kesehatan masyarakat. HJ artinya harja. PDT artinya pendeta. DG artinya daeng. DT artinya datuk. Prof artinya profesor. NY artinya nyonya. Peraturan yang 13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lainnya dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dalam kata bapak, B-nya besar. Dendi bertanya, itu apa bu? Dalam kata bu, B-nya besar. Dan, hai kutu buku, sedang membaca apa? Dalam kata kutu buku, K dan B-nya besar. Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengajuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Dalam kalimat ini, kata bapak dan ibu, B dan I-nya kecil. Kemudian semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Dalam kalimat ini, kata kakak dan adik, K dan A-nya kecil. Catatan yang kedua, kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu? A-nya besar. Siapakah nama Anda? Dalam kata Anda, A-nya besar. Selanjutnya ada huruf miring. Peraturan yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz.
dalam kalimat salah asuhan karena merupakan judul buku maka ditulis miring. Contoh selanjutnya majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Kalimat Pujangga Baru ditulis miring. Pertanyaan kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Kemudian, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Pertanyaan yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Peusijuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Dalam kata Peusijuk ditulis miring. Kemudian yang kedua, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana Weltanschauung, bermakna pandangan dunia. Dalam kalimat Garcinia mangostana Weltanschauung ditulis miring. Catatan yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin ketik bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Selanjutnya ada huruf tebal. Pertanyaan yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata ET dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya, 1.1 latar belakang dan masalah. Kondisi kebahasaan Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non-standar, ratusan bahasa daerah dan ditambah beberapa bahasa asing membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Agar lebih jelas, latar belakang dan masalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut. 1.1.1 latar belakang. Masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap yang beragam terhadap penggunaan bahasa yang ada di Indonesia, yaitu 1. Sangat bangga terhadap bangsa asing, 2. Sangat bangga terhadap bahasa daerah, dan 3. Sangat bangga terhadap bangsa Indonesia. 1.1.2 Masalah. Penelitian ini hanya membatasi masalah pada sikap bahasa masyarakat Kalimantan terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Sikap masyarakat tersebut akan digunakan sebagai formulasi kebijakan perencanaan bahasa yang diambil. 1.2 Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sikap bahasa masyarakat Kalimantan, khususnya yang tinggal di kota besar terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada penulisan kata. Pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Kedua ada kata bimbuhan. Yang pertama, imbuhan, dalam tanda kurung, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis rangkai dalam bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan. Ber dan jalan itu digabung dan berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, perbaikan. Catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis rangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya suku isme, seniman, kamerawan, gerejawi. Yang selanjutnya bentuk terikat ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya adi busana, aerodinamika, bikarbonat, biokimia, dekameter, demoralisasi, eka bahasa, ekstrakurikuler, infrastruktur, kontraindikasi, multilateral, pasca sarjana, subbagian, dan lain sebagainya. Catatan, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung strip. Misalnya, non strip Indonesia, pan strip Afrikanisme, pro strip Barat, non strip ASEAN, anti strip PKI. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya,
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengampun. Dan yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata Esa ditulis rangkai. Misalnya, Tuhan Yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Dalam kalimat ini, Maha Kuasa ditulis rangkai. Dan yang kedua, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita. Dalam kata ini, Maha Esa, Maha dan Esa dipisah. Saya Gaib Pangestu, NIM 5211473. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, buku-buku. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar, kapal barang menjadi kapal-kapal barang, rak buku menjadi rak-rak buku. D. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, model linier, kambing hitam. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak strip istri pejabat menjadi anak istri strip pejabat. Ibu strip bapak kami menjadi ibu bapak strip kami. Buku strip sejarah baru menjadi buku sejarah strip baru. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis rangkai. Misalnya, segitiga, hulu balang, radioaktif. Ada kalanya. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, bu strip ah, ma strip in, ni strip at. B. Huruf diftong a, i, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pan strip dai, au strip la, sau strip da, strip ra. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, ba strip pak, la strip wan, d strip ngan. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, up strip real, cap strip lock, mak strip look. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ul strip tra, in strip fa, ben strip trok. Catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bang strip root, bang strip sa. 2. Pemenggalannya kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berstrip jalan, memstrip mempertanggungjawabkan, memstrip bantu, memperstrip tanggungjawabkan. Catatan, 1. Pemenggalan kata perimbuhan yang berbentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, me strip nu strip tup, me strip ma strip kai, me stripnya strip pu. 2. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, g strip lem strip bung, g strip me strip ruh. 3. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan walaupun cuma-cuma mereka tidak mau mengambil makanan itu. 3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya tidak dapat bergabung dengan unsur
lain. Pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografi menjadi biostripgrafi, biostripgrafi, biodata menjadi biostripdata, bi-strip-o, da-stripta, fotografi menjadi fotostripgrafi, stripgrafi. Nama yang terdiri atas dua unsur lebih pada akhir baris dipenggal antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah Rudolf Supratman, buku layar terkembang dikarang Setelan Takdir Ali Syahbana. Singkatan nama diri digelar terdiri atas dua huruf atau lebih, tidak dipenggal. Misalnya, ia bekerja di DLL ACR, Bujangga Terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Rangga Wasita. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari pulau penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. G. Partikel. Satu partikel lah, kah, tah ditulis berangkat dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? 2. Partikel pun ditulis terpisah kata yang mendahulunya. Misalnya, jangan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. 3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka termasuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Harga kain itu 50.000 per meter. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Rahmalidia, NIM 4512420044 dari Prodi Ilmu Lingkungan. Penulisan kata, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, kata sandang, si, dan sang. Singkatan dan akronim. Yang pertama di singkatan, untuk singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya adalah A.H. Nasution atau Abdul Haris Nasution, serta MSI atau Magister Sains, Eskom, Sarjana Komunikasi. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya SD, Sekolah Dasar, MAN atau MAN, Madrasah Aliyah Negeri, KTP, Kartu Tanda Penduduk, SIM, Surat Izin Mengemudi. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya, DST dan seterusnya yang harus diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat yang masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya A.N atas nama, D.A. dengan alamat, S.D. sampai dengan. Selanjutnya, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti dengan tanda titik. Contohnya kg, kilogram, rp, rupiah.
Akronim. Yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, BIN atau BIN, Badan Intelijen Negara, BIG, Badan Informasi Geospasial, LAN, Lembaga Administrasi Negara. Kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Contohnya Bulog, Badan Urusan Logistik, Kalteng, Kalimantan Tengah, dan Suramadu, Surabaya, Madura. Selanjutnya, akronim yang bukan nama diri berupa hubungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum, Tilang, Bukti Pelanggaran. Angka dan bilangan. Yang pertama ada angka Arab atau angka Romawi yang lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Contoh dari angka Arab adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Yang selanjutnya, angka yang dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu, serta nilai uang. Contohnya 5 kg, 5.000 rupiah, 2 tahun, 6 bulan, 5 hari. Selanjutnya, angka yang dipakai untuk menomori alamat, seperti Jalan Wijaya nomor 14, Hotel Mahameru, kamar 169. Selanjutnya, angka yang dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Surah Yasin ayat 9 atau bab 9 pasal 5 halaman 252. Bilangan. Yang pertama ada bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata yang ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contoh untuk perinciannya seperti di antara 72 orang anggota, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang absen. Untuk penulisan 72-nya menggunakan angka, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan pada awal kalimat yang ditulis dengan huruf. Contohnya, 3 pemenang sayembara diundang ke Jakarta. Namun, penulisan yang harus dihindari pada awal kalimat ini seperti 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Untuk 50-nya tersebut tidak boleh menggunakan angka. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya berubah menjadi panitia mengundang 250 orang peserta. Untuk penulisan 250-nya menggunakan angka. Selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf. Seperti 12 untuk bilangan utuh dan bilangan pecahan seperti 3/4. Selanjutnya, penulisan bilangan tingkat seperti abad ke-20, penulisan angka yang mendapat akhiran an, 5 lembar uang seribuan, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contohnya seperti telah diterima uang sebanyak sekian untuk pembayaran 1 unit televisi. Selanjutnya, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi yang ditulis dengan huruf seperti Simpang 5. Selanjutnya untuk kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau harus ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, rumah itu telah ku jual. Majalah ini boleh kau baca. Untuk ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Kata sandang, si, dan sang. Untuk kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalkan, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Untuk catatannya, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital. Jika sang merupakan unsur nama Tuhan, misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Contohnya. Selanjutnya,
Pemakaian tanda baca. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya mereka duduk di sana. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar dan daftar. Misal, bahasa Indonesia, kedudukan, dan fungsi. Selanjutnya, untuk catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contohnya seperti ini. Tidak boleh menggunakan titik lagi. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalkan seperti gambar 1.1 ruang rapat, tabel 1 kondisi kebahasaan di Indonesia. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat penerbit. Misalkan Mulyono, Anton M. 1989, Kembara Bahasa Jakarta, Gramedia. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalkan Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Untuk catatannya, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalkan dia lahir pada tahun 1956 di Bandung, atau kata sila terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa dalam halaman 1305. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Misalkan, gambar 3 alat ucap manusia, tabel 5 sikap bahasa generasi muda berdasarkan pendidikan. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Misalkan, contohnya seperti ada pada layar. Hai, perkenalkan nama saya Sanya Sofenia dari Prodi Pendidikan Bangunan. Saya dari kelompok 6 Bahasa Indonesia dengan NIM 51014 akan melanjutkan penjelasan dari Alfia tentang tanda koma. Untuk poin yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Dengan catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Kita harus membaca buku agar memiliki wawasan yang luas. Untuk poin keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri, dan seterusnya. Untuk yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya, jalannya licin, dan seterusnya. Untuk yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dan bagian lain yang mengikutinya. Misalnya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Untuk poin ketujuh, tanda koma dipakai di antara a, nama, dan alamat,
B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Sebagai contoh yang A, nama dan alamat itu ada di poin pertama, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3/18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Untuk contoh yang B, bagian-bagian alamat yaitu Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya 6, Jakarta. Untuk yang C, tempat dan tanggal itu ada di poin ketiga, Surabaya 10 Mei 1960, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan, contohnya Tokyo, Jepang. Yang ke-8, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, itu dari Ilham Gunawan. 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, 2 Restu Agung. Untuk poin yang ke-9, yaitu tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat 1950. Untuk poin yang ke-10, ada tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya. Misalnya, B. Ratulangi, SE. Kalau ada komanya berarti nama gelar. Di sini B. Ratulangi, SE, yang artinya SE itu sarjana ekonomi. Jika dibandingkan dengan Siti Khadijah MA, yang artinya Siti Khadijah Mas Agung. Yang ke-11, ada tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 12,5 meter, 27,3 kg, Rp 500,50, Rp 750,00. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara, dan seterusnya. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Jika dibandingkan dengan dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Bisa berbeda makna karena tidak ada tanda komanya. Yang ke-C, yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, sampai di poin terakhir, kata terakhir, yaitu titik. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Jadi setiap titik koma itu berbeda jenis. Yang D, ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Untuk poin yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan D. Pelaporan, titik. Yang ketiga,
tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya A. Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendara titik 2 Aulia Arimbi, dan seterusnya. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Pelaku adalah sama dengan nama dalam atau tokoh dalam percakapan tersebut. Ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik bu. Ibu, jangan lupa letakkan baik-baik, dan seterusnya. Yang poin kelima, ada tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul satu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pusaka. Misalnya yang poin A itu ada di contoh yang pertama, yang poin B ada di contoh yang kedua, yang poin C ada di contoh nomor 4, dan yang poin D ada di contoh yang terakhir. Untuk E, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga ca, strip, pra, baru jika mau caranya itu dipisah. Lalu poin kedua, ada tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan, dan mengorek-orek. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya 11/11/2013 artinya 11 bulan 11 2013. Atau PANITIA untuk panitia. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Misalnya berevolusi dibandingkan dengan berevolusi, pemenggalan katanya tidak pas. Yang nomor 5, tanda hubung dipakai untuk merangkai A. Se dengan kata berikutnya dimulai dengan huruf kapital se Indonesia, se Jawa Barat. Yang B. Ke dengan angka peringkat kedua. Yang C. Angka dengan an, misalnya tahun 1950-an. Yang D. Kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Hari H, sinar X, ber-KTP, di-SK-kan. E. Dengan kata ganti Tuhan ciptaannya atas rahmatmu. F. Huruf dan angka D3, S1, S2. Dan G. Kata ganti ku, mu, dan nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. KTP-mu, SIM-nya, dan STNK-ku. Catatan, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya BNP 2 TKI, P-nya 2 karena ada penempatan dan perlindungan. LP 3I yang artinya P-nya 3, di sini pendidikan pengembangan profesi. P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, di strip Sowani, bahasa Jawa didatangi. Berpariban, bahasa Batak, bersaudara sepupu, dan seterusnya. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek kebahasaan. Misalnya, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran isasi pada kata bertonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Untuk poinnya F, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Misalnya, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional, dan seterusnya. Untuk poin yang terakhir, ada tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, tahun 2010 strip 2013 yang artinya tahun 2010 sampai 2013. Jakarta, Bandung yang artinya Jakarta sampai ke Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natik Nona Nurindayoni, NIM 4512420030. Saya dari Prodi Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemakaian tanda baca. Nah, selanjutnya ini ada tanda tanya. Kalian pasti udah pada tahu kan bentuknya itu kayak gimana, lambangnya, tandanya itu kayak gimana. Pasti udah pada tahu kan, kayak gini ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama, yaitu kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati. Nah, tanda tanya di sini itu dipakai pada akhir kalimat tanya. Yang kedua, tanda tanya itu bisa dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya, seperti contoh nomor 2 yang ada di PowerPoint. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Baik, yang selanjutnya yang kedua ada tanda seru. Nah, tanda seru ini pasti kalian juga udah pada tahu bentukannya kayak gimana, tandanya kayak gimana. Nah, kayak gitu. Nah, tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Seperti contoh 1. Kita lihat, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Atau bayarlah pajak tepat pada waktunya. Itu kan berarti dia emosi yang kuat kan. Bacanya sebenarnya itu harus bayarlah pajak tepat pada waktunya. Seperti itu. Yang ketiga, masa dia bersikap seperti itu. Nah, itu menyatakan ketidakpercayaan. Selanjutnya ada tanda elipsis. Kalau tanda elipsis ini jarang orang, maksudnya belum sering terdengar. Seperti apa sih tandanya? Tandanya itu gampang banget. Tuh, titik. Nah, tanda elipsis ini punya beberapa catatan. Yang pertama, tanda elipsis ini harus didahului dan diikuti dengan spasi. Jadi di antara kata dengan tanda elipsis ini akan ada spasi. Seperti contoh nomor 1, ya kan? Ada tanda spasi, ada spasi di antara kata dan tanda elipsisnya. Lalu syarat atau catatan yang kedua itu tanda elipsis pada akhir kalimat tetap ada titiknya. Jadi jumlah titiknya itu akan ada 4 jika berada di akhir kalimat, seperti contoh nomor 2. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah titik. Tetap ada titiknya di akhirnya. Nah, untuk contoh yang pertama ini bisa kita lihat tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Seperti itu, seperti contoh nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, untuk contoh yang nomor 4 dan 5 ini, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Seperti menurut saya, seperti bagaimana Bu? Ya kan? Atau jadi simpulannya, oh sudah saatnya istirahat. Seperti itu. Selanjutnya ada tanda petik. Bentuknya, tandanya seperti ini. Tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, seperti contoh nomor 1, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Ya kan?
Lalu untuk contoh nomor 2, itu tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Seperti nomor 2, film Ainun dan Habibi merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Jadi filmnya itu dikasih tanda petik. Nah, untuk contoh yang ketiga, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Artinya, tanda petik di sini dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Amplop di sini kan bukan amplop yang berisi kertas atau semacamnya. Amplop di sini diartikan sebagai uang tip, seperti itu ya. Nah, yang terakhir dari saya yaitu tanda petik tunggal. Tandanya itu tidak jauh berbeda dengan tanda petik, tapi ini tunggal, jadi hanya satu. Nah, sekarang kita lihat. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Seperti contoh nomor 1. Ku dengar teriakan anakku, "Ibu, bapak pulang." Dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Jadi itu ada petikan di dalam petikan. Tuh. Nah, untuk contoh nomor 2, tanda petik tunggal di sini itu dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Seperti tergugat, artinya yang digugat. Atau retina, artinya dinding mata sebelah dalam. Atau tadulako, yang berarti panglima. Dan marsiadap ari, yang berarti saling bantu. Atau juga tuah sakato, yang berarti sepakat demi manfaat bersama. Nama saya Anandita Auleris Dagusuma, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. M. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau curangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. N. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dan dalam 2 tahun takwim. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Ketiga, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka, tahun, dalam konteks tertentu. Bab 4. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dan berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum
sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut.